yang sangat istimewa dan indah ini untuk kita semua. Allah sudah memberikan segala nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di suasana dan di kesempatan yang mungkin sangat kita butuhkan. Terima kasih kepada Allah, bersyukur tidak henti-hentinya. Yang kami hormati dan yang saya pribadi sangat sayangi dan banggakan adalah Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Neni Amalia. Alhamdulillah memberikan waktu dan kesempatan, kemudian memberikan support segala-galanya untuk terlaksananya acara pada hari ini. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi juga rekan-rekan guru semua yang sudah sudi dan sudah mau berkolaborasi dan membantu atau bersharing ria pada siang hari ini dengan saya. Terima kasih. Oh ya, kita mulai saja ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat di monitor teman-teman, ini adalah tugas diseminasi saya sebagai seorang guru penggerak, calon guru penggerak ya. Dimana diseminasi ini ada di modul 2, yaitu tugas saya mempelajari dan mengimbaskan kepada teman-teman. Semoga pengimbasan ini nanti akan bisa berlaku dan berkelanjutan, berkesinambungan di kehidupan atau di pembelajaran kita sebagai seorang guru ya teman-teman. Baik, ini adalah saya akan membagikan atau sharing sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan di modul ini. Oke, ini nama saya ya. Nah, di sini saya bertugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang saya dapatkan dalam mempelajari budaya positif. Ya. Konsep inti budaya positif teman-teman itu adalah perubahan paradigma belajar. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Next, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita mempunyai misi atau kita punya visi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ternyata kita harus mempunyai paradigma baru. Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini miskonsepsi, jadi konsepsi yang gitu ya, konsep yang salah tentang teori kontrol, bahwa kita itu bagaimana sih menghadapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid kita gitu. Jadi murid kita itu mempunyai kesalahan, berbuat salah ya, manusia memang tidak luput dari kesalahan. Nah itu miskonsepsi kita kan pasti kita kontrol nih murid, kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita gitu kan, ya menurut kita nih pokoknya paling benar dah. Tapi kalau mau punya kesalahan udah kita akan begini gitu. Apalagi ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa bahwa dia harus benar loh, jadi itu salah gitu. Oke, lanjut. Nah di sini teman-teman mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi nanti kita akan bukan menegur ya, bagaimana sih menghadapi murid kita yang melakukan kesalahan itu dengan stimulus respon maupun teori kontrol yang akan kita lakukan. Misalnya realitasnya ya, kebutuhan kita sama, kemudian realitasnya itu kita itu berbeda. Jadi kita nggak bisa nganggap ini anak tuh harus begini semua, tidak, karena murid-murid kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu seperti itu ya teman-teman ya. Iya nggak sih teman-teman? Ya. Iya, pokoknya kamu harus kayak bu guru. Kamu harus kayak saya. Ternyata tidak. Itu adalah stimulus respon kita. Ternyata teori kontrol kita itu kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang
melihat orang lain berperilaku buruk itu udah sama salah, itu udah pakai salah, udah stabilo itu udah hitam ya, udah salah semua. Itu yang terjadi kan, kenyataan ya, kenyataan yang terjadi. Tapi kita harus bagaimana? Semua itu perilaku yang mereka lakukan. Misalnya seorang pencuri, udah salah, udah pokoknya maling, udah pokoknya deh, ya gitu kan. Tapi ternyata teman-teman, itu semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan dan alasan. Itulah bedanya dengan teori kontrol maupun stimulus respon. Kemudian yang lanjut adalah orang lain itu bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gak mungkin orang lain, kamu kontrol ya tentang saya, gak bisa. Kita yang mengendalikan diri kita sendiri ya, kita sendiri, gak mungkin orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, misalnya kita paksa tuh, dibujuk gagal, kita paksa, udah paksa ada jawaban, pokoknya paksa gitu kan. Ternyata teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita akan buat terobosan baru agar dia itu apa yang akan kita, misalnya nih, apa yang kita mau nggak harus dipaksa. Jadi kita membuat terobosan baru. Begitu, Pak Faiz, sampai di sini paham ya Pak Faiz ya? Pak Faiz, jadi kalau misalnya Pak Faiz kita memaksa kepada orang lain itu nggak bisa untuk langsung pak, jadi kita punya terobosan baru supaya orang lain itu tidak tersinggung. Baik, lanjut ya. Nah, oke teman-teman, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang sering kita lakukan teman-teman. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Apalagi sekarang sudah dibumingkan bahwa kita itu tidak boleh adanya kekerasan baik fisik, mental maupun spiritual, yang kadang-kadang kita itu dihajar atau menghajar orang lain. Dengan seperti itu kita kikis lama-lama. Nggak mungkin ini ya signifikan harus hari itu selesai, enggak. Pasti kita punya tahap-tahap dan punya ini sendiri untuk mengarah ke lebih baik. Jadi tindakan kekerasan itu, nauzubillah, apalagi kita sebagai seorang guru ya, sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Nah, teman-teman, ini di sini disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif. Lanjut. Ya, sebagai seorang guru ya teman-teman, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pasti begitu nggak teman-teman? Tujuan kita gitu nggak sih teman-teman? Ya. Iya pasti kan, tujuan kita pasti gitulah. Nggak mungkin nanti pulang berangkat dari sekolah anaknya pulang-pulang ada yang bocor gitu, nggak mungkin lah ya cerita seperti itu. Terus pulang-pulang dari sekolah anaknya demam, stres karena kita jejeli terus dengan tugas-tugas yang membuat otaknya panas, kan nggak mungkin, nggak ada yang kayak gitulah. Jadi pasti memiliki disiplin yang berperilaku mengacu ke nilai-nilai universal dan motivasi ya. Lanjut. Ya. Nilai-nilai kebajikan di sini teman-teman, kita breaking dulu deh kayaknya deh. 2 kali tepuk, 2 kali. Iya, kayak konsentrasi sekali. Bica ada yang ditanyakan nggak sampai sini Bica? Belum ya? Belum. Oke, kita lanjut ke teori dulu. Nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila itu kita sudah tahu ya, beriman dan bertakwa. Kayaknya kita bisa nyanyi dulu deh, biar nggak ngantuk. Oke, silakan Farib. Ya, terima kasih Farib sudah datang dan jauh-jauh tugas luar. Silakan duduk Farib. Oke. Oke, nyanyi. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Hafiz. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif menyempatkan waktu untuk hadir ya, karena tadi sudah tugas luarnya. Terima kasih Pak Arif. Lanjut. Teman-teman, di sini itu kita manusia ya, pasti manusia tidak terlepas dari kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apa sih sebenarnya? Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologisnya maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Benar nggak sih teman-teman? Benar nggak Beca? Kita dilahirkan orang tua. Nah, dilahirkan, kemudian diurusin orang tua, sampai kita bisa menghadapi kehidupan yang sebenarnya itu pastikan bertujuan untuk mempertahankan hidup kan. Masa orang udah dihidupin sama Allah, pengen mati aja lah, udah males menghadapi kehidupan yang akan dijalani kan, itu nggak mungkin ya gitu ya Bica ya. Berarti kita memang mempertahankan keseimbangan baik fisik maupun psikologis. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Menurut saya gini teman-teman, ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama pasti bertahan hidup. Itulah ya, bagaimana caranya kita bertempat tinggal. Nggak mungkin tinggal di mana, itu di bawah pohon kan, nggak mungkin. Pasti kita punya tempat tinggal. Kemudian kita membutuhkan makanan, pakaian, kemudian keamanan dan kesehatan, pasti itu yang pertama. Yang kedua pasti kita butuh nih kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh disayang, kita butuh diterima dimanapun kita berada, ya, butuh disayangin. Siapa sih yang mau saya nggak usah disayang lah, nggak usah dicintain, nggak usah dilindungin kan, enggak. Pasti kita membutuhkan itu. Kemudian penguasaan itu biasanya tentang apa ya, kita itu berkuasa gitu, harga diri kita bisa naik, kemudian keinginan untuk dianggap sama orang lain, kemudian bisa kita menjadi seorang pemimpin atau memimpin, kemudian berprestasi dan pastinya kepingin didengar gitu. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu kita mandiri ya, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, yang kelima yaitu kesenangan. Pasti kita kesenangan konteksnya bermacam-macam ya. Biasanya kita bermain dengan, kalau orang dewasa pasti beda lah kesenangannya, kita bisa paham. Kalau anak-anak itu pasti kita bermain, humor, tertawa, kemudian ada antusiasme, jadi semangat untuk melakukan apa saja yang akan kita lakukan. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Lanjut ya teman-teman. Oke. Ya. Di sini yang selanjutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi intrinsik itu untuk apa sih? Dan ngapain aja gitu. Jadi motivasi intrinsik itu ekstrinsik, jadi X berarti yang dari luar. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman-hukuman yang akan didapatkan jika melakukan kesalahan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, terus penghargaan dari orang lain, pasti begitu ya Pak Arif ya. Kalau kita kan, kita butuh nggak sih dihargai orang lain? Kita kembali lagi ke 5 dasar kebutuhan manusia. Kita sudah melakukan apa, pengen jadi reward, paling nggak tepuk tangan. Itu yang pasti kita inginkan kan. Kemudian imbalan, bener gak Bu Ijang? Kita udah capek-capek nih, dikasih deh. Nah, imbalan itu juga kita pasti membutuhkan. Kemudian penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. In berarti di dalam, kalau X berarti dari luar. Jadi kalau yang X itu motivasi intrinsik itu pasti kita membutuhkan itu dari orang lain, benar nggak sih? Benar nggak ya? Betul. Kemudian kalau intrinsik berarti dari dalam, berarti menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya dengan apa menghargai diri sendiri? Aku berpakaian rapi. Kalau Bapak Ibu guru kan ini ya Pak Pati ke salon, kayak Pak Pati nih cukur rambut ganteng pas ke salon kan, menghargai diri sendiri. Kemudian berpakaian rapi. Bu Ica juga perawatan terus, skincarean. Itu adalah, iya benar. Itu adalah sebuah benar nggak sih Bu Ica? Menghargai diri sendiri loh. Bu
Bu Ardila yang baru-baru ini juga skincare ya kan begitu. Iya, seperti Bu Astrinil juga dia setiap hari hampir 2 hari sekali atau luluran untuk menghilangkan penat bener loh. Itu menghargai diri sendiri lah. Ngapain kita kan harus sayang kepada diri kita sendiri. Nikmati seperti benar seperti ada sebuah ini ya benar. Insya Allah nanti akan saya anut itu sampai saya tua. Saya punya ada sebuah pendapat yang menguatkan diri saya bahwa kita harus menikmati Bu Yani. Nikmati hidup, happy, kita menciptakan sendiri, kita nikmati. Ngapain dibikin pusing? Oh, itu akan saya pakai untuk nanti ke depannya. Benar nggak teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, betul. Menikmati hidup. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita mengenal ya sebuah kesalahan atau sebuah tindakan yang memang tidak sesuai dengan apa yang disepakati, itu biasanya disebut hukuman. Ini teman-teman, saya cari gambarnya kemarin agak-agak gimana ya. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifatnya satu arah, ya. Dan biasanya hukuman itu berupa fisik, psikis. Ya, fisik misalnya, kamu lari lapangan deh 10 kali, yang kira-kira kamu udah pusing, puyeng ya nak, udah balik lagi deh kamu ke kelas. Itu for example ya, untuk contohnya seperti itu. Kemudian konsekuensi nih. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman tapinya dengan konsekuensi itu. Nah, sikap guru itu selalu memonitor murid. Benar nggak sih kalau ada konsekuensi itu kita langsung monitor, oh ini konsekuensinya harus begini. Ternyata kita yang lebih mengarah ke restitusi, teman-teman. Restitusi ini adalah menegur kesalahan yang dilakukan orang lain atau di dalam konteks kita ini adalah murid ya. Kita itu proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi mencari solusi sendiri. Ya, ini teman-teman ya. 5 posisi kontrol kita ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Pernah nggak kita menghukum? Pernah nggak? Ya, itulah ya. Itu kita penghukum. Kamu pokoknya itu di gambar, saya agak-agak susah kemarin cari gambarnya. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kesannya kita ya si A misalnya si A. Nah, kamu ini ya berarti kan merasa bersalah. Kita membuat mereka sangat bersalah. Ya. Kemudian ada lagi sebagai seorang teman. Ya. Kemudian pemantau. Dan yang terakhir adalah kita itu sebagai manajer. Nanti kita akan tahu nih apa sih definisi mereka masing-masingnya. Nah, ini teman-teman, nanti sedikit demi sedikit kita hilangkan ya, bahwa kita seorang guru itu lebih kepada hati ya, kepada hati dan kepada perasaan. Mereka itu manusia, nah, ya. Kita aja disayangin kok, masa kita nggak bisa nyayangin, intinya gitu. Baik, yang untuk penghukum nih teman-teman, pernah nggak hormat pada bendera selama 1 jam? Itu pasti ditemui ya. Di zaman tahun, ya kuda gigit besi bisa jadi bijak ya. Itu zaman bahula sekali. Itu jangan nauzubillah jangan diterapkan lagi. Saya pernah di SD swasta waktu itu, saya baru di SD swasta saya sempat hampir berseteru dengan guru senior banget ya. Guru senior saya itu menghukum seorang murid telanjang dada lari di lapangan di pukul 1 di siang hari jam 13. Sedangkan di situ saya respon saya langsung melawan rekan guru saya itu. Saya nggak tahu kalau beliau itu
wakil dari pimpinan saya di swasta itu. Oke, baik. Dari kelas 1 sampai kelas 6 balik lagi. Bersihkan seluruh ruangan kelas 1 sampai kelas 6. Ya benar nggak Bica? Ya Bica. Pernah ya, pernah melakukan itu ya. Jadi pernah lari. Tahun 2000 ya, pokoknya nauzubillah, jadi kedepannya jangan sampai kita lakukan. Kemudian yang penghukum kita udah pernah melakukan ya teman-teman, nauzubillah, jangan sampai lakukan lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah begini nih, kadang-kadang berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja deh ngecewain ibu, nah gitu kan. Sering nggak? Sering begitu nggak? Sering nggak sih? Sering lah teman-teman. Karena kita menemukan apa sih? Anak masih dilakukan lagi, benar? Bica seperti itu ya Bica? Bica pernah punya pengalaman gitu ya Bica? Benar, contohnya kayak ngerapihin taplak meja. Sudah dibilangin tapi masih aja nggak dilakuin. Ya betul sekali. Ya itu memang pribadi unik yang kita hadapi tiap hari, dan mereka nggak harus menjadi kita inginkan, karena mereka ya kembali lagi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu seorang guru dan tetap penuntun, ya bukan menuntut. Jadi bersama-sama dengan mereka kita mengarahkan yang lebih baik. Ini sebagai teman nih, kalau kita memposisikan sebagai teman, gini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Pernah nggak teman-teman begitu? Pernah nggak? Berarti memposisikan kita sebagai seorang teman. Udah saking akrabnya tuh, udahlah gimana lah caranya gitu kan. Oke. Nah, pemantau nih, seorang pemantau kan tadi kita ada 5 ya, kontrol ya. 5 kontrol kan, penghukum, kemudian manajer, teman, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Betul. Nah, kalau pemantau gini nih, untuk contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Hanya memantau nih. Nah, udah beli atribut, mungkin dia itu nggak pakai dasi gitu, nggak pakai sabuk, jadi beli di koperasi. Ya, lanjut. Ya, ada. Tadi saya mau bilang ke warung, takutnya kalau ke warung kejauhan. Jadi kita ke koperasi ya. Nah, manajer. Kalau manajer teman-teman, nah ini nanti kayaknya. Ya pokoknya nanti teman-teman milih deh. Kira-kira kita posisinya sih sebagai apa sih gitu. Ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana ya kamu bisa memperbaikinya gitu. Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, oke teman-teman, aku mau tanya nih, posisi kontrol apakah aku, misalnya ada kalimat yang saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Merasa apa Bu? Berarti Salah ya? kayaknya pembuat merasa bersalah. Iya. Bu Ica ada pendapat lain nggak? Saya kecewa. Apa Bu Ardila? Membuat rasa bersalah. Bu Kama Thomas? Sama. Kan tadi baik lagi ya kalau ke sini ya. Oke, nih satu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, pemantau,
Yang satu lagi teman ya. Sebagai teman. Itu nih tadi nih. Membuat rasa bersalah, kemudian penghukum, pemantau. Teman-teman sampai di sini kira-kira mau di-sharing nggak? Kita mau di-sharing nggak? Sharing pengalaman atau sharing pemecahan masalah lah, problem solving yang pernah teman-teman hadapin. Di saat kita posisinya ada salah situ itu terus solusinya terus harus bagaimana gitu. Ya, terkadang kelima posisi itu sebagai harus punya. Iya. Gak hanya satu Betul. jadi semua. Terkadang kita juga harus bisa menghukum, terkadang juga kita harus sebagai teman, sebagai manajer. Jadi gak hanya satu posisi aja yang kita punya. Tergantung kesalahan anak. Baik, ini menurut pendapat Bu As, 5 posisi kontrol guru ini harus ada. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau sebagai teman dan sebagai manajer. Jadi menurut pendapat Bu Asimar itu kelima itu harus ada ya Bu As ya? Oke, baik. Nanti kita akan pelajari ke depan ya. Kita saling sharing. Lanjut. Nah tadi sudah ada contoh-contohnya, kemudian penerapannya yang pernah kita hadapi di kelas, kemudian ya tadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya teman-teman. Kira-kira kalau ada kalimat yang seperti itu, ya posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Lanjut, oke. Ya teman bisa, tapi yang kita hadapi kan sekarang murid nih bijak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Lanjut. Oke. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah manajer? Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Asimar keren. Oke Bu As. Itu sebuah reward juga ya. Terus ada yang begini nih. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Pak Ardi. Sampai di sini aku yakin deh teman-teman aku hebat-hebat semua. Aku suka berteman. Iya. Ayolah lakukan demi aku gitu kan. Biasanya kalau yang cowok-cowok nih yang pepnya perayu gitu, ayolah sayang demi aku gitu kan. Itu sebagai pacar deh. Kalau kita sama ini berarti sebagai teman. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu Ardila? Pemantau. Ih, keren sekali ya Allah. Terima kasih ya teman-teman sampai di sini. Ica, Bu Sri, wis pakai keren sekali. Oke sayang. Ternyata setelah kita melewati yang tadi, kita itu harus punya keyakinan kelas. Udah pernah dengar belum keyakinan kelas? Belum. Sebenarnya keyakinan beragama. Iya, kesepakatan kelas, peraturan kelas. Nah, jadi pelajaran yang sedang saya jalani sekarang di calon guru penggerak itu, ternyata ya teman-teman, kita itu harus mengganti itu dengan peraturan. Kesannya menyeramkan. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuatnya apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kayak peraturan tapi dibuatnya bersama. Cuman kadang-kadang kan orang berprinsip kalau peraturan itu bisa dilanggar. Iya. Namanya keyakinan itu kan udah ke Tuhan biasanya. Betul sekali Bu Aslimar. Bisa dilanggar. Iya betul. Terima kasih Bu As. Yeay. Peraturan itu kadang-kadang ada opini ya. Ada opini seseorang, kebanyakan orang. Kok mau melanggar peraturan? Biarin orang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ya itu ya. Nah, makanya dengan paradigma baru yang akan kita ciptakan bersama ini, terus menggantinya dengan sebuah keyakinan kelas yang dibuatnya bersama-sama ya Bu Asia, jangan sepihak. Nah, pokoknya Benar, dosa kepada. Ya itu tadi yang di depan secara universal kan, universal ke sana. Kalau di Islam itu hablum minallah, hablum minannas gitu. Jadi bertanggung jawab kepada Tuhannya dan kepada sesamanya. Oke, jadi
Kenapa sih harus dibuat ya keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya, kembali ya tadi ya, bahwa peraturan itu pasti akan bisa dilanggar. Ya, kalau keyakinan kita yakin mempunyai keyakinan. Nah, teman-teman pasti udah ngelakuin kan di kelas, keyakinan dibuat bersama-sama. Jadi jangan sepihak aja. Pokoknya kamu besok pakai baju ini, kamu besok kamu harus begini, harus begitu. Tidak, ternyata keyakinan kelas itu disepakati bersama. Jadi gini, sayang, di kelas kita nih misalnya, kira-kira supaya kondusif nih kita belajarnya enak, kita bikin keyakinan kelas yuk. Gitu. Jadi anak juga responsifnya agak gimana gitu. Oh iya, landai gitu. Flat enak lah gitu. Dengerin dulu ya. Kita pokoknya sekarang harus punya peraturan. Wah, ini udah bahasa tubuh yang gitu. Anak sekarang mungkin berbeda dengan dulu ya. Kalau nggak diginiin zaman saya kecil dulu kita nggak bangkit. Kalau zaman sekarang diginiin bukan semakin bangkit, kita semakin di bawahnya dia. Beda pendekatannya ya. Baik, teman-teman lanjut. Nih pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, sama pengertiannya dengan Bu Asnimar ya, Bu Asnimar ya. Itu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ya, Bu Asnimar ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini teman-teman gini, kalau dibuat dalam pernyataan positif pasti teman-teman udah tahu lah ya. Peraturan nggak mungkin ada yang iya betul, tidak menggunakan kata tidak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan gitu, nggak boleh. Jangan apa Bu Ibu? Jangan berisik gitu, itu tidak boleh. Kemudian apalagi Bu As? Tidak apa Bu As? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi Bu Ica? Ya tadi Bu Ica udah banyak, cuman pas sudah ini blank lagi. Oke, Bu Ica nggak apa-apa. Iya, oke. Awalnya Bu Yani sebelum keyakinan, terkadang juga kalau anaknya kan keyakinan itu sendiri apa mereka juga belum paham. Iya. Nanti dijelaskan. Harus ada penjelasan awal Iya. keyakinan itu, Iya. bahwa keyakinan itu adalah hubungannya kamu Iya. dengan Tuhan. Iya, ini kan ada universalnya. Makanya nanti kita jelasin tuh sama murid. Nah, kita ganti yuk. Kita nggak usah pakai peraturan kelas. Jadi masing-masing kita punya pendekatan masing-masing untuk mengarahkan murid itu biar ngerti apa sih sebuah keyakinan kelas yang akan dibuat. Gitu Bu As. Ya kadang di kelas kan ada tuh misalnya anak-anak Bu, si ini ribut, Bu, si ini. Nah, kadang saya berupaya apa ya Kak, kalau tulis-tulis itu sekarang kamu melanggar misalnya bukan nama guru salahnya, bukan sama guru kamu melanggarnya, kamu kan melanggar peraturan yang kamu sudah buat sendiri. Nah, berarti kan kamu tanggung jawabnya bukan ke guru tapi ke Tuhan ciptaan kamu, karena kamu sudah berjanji seperti itu. Dalam tanda kutip keyakinan itu juga pun harus ditekankan kepada anak-anak. Iya, betul banget Bu As. Jadi nanti ini kan kita bercerita tentang proses bagaimana sih sebuah keyakinan kelas itu. Nanti pastilah teman-teman punya trik-trik masing-masing, untuk nah kalau keyakinan kelas itu kan kita buat bersama nih, sebuah kesepakatan kelas kita nih. Kalau andaikan kamu melanggar ya kamu tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada diri kamu sendiri dan kepada orang lain. Kalau peraturan pasti ada hukuman. Di sini Bu Guru tidak ada yang seperti itu. Jadi kita membuat sendiri. Iya, itu harus dihilangkan ya teman-teman ya. Nggak boleh menghukum tadi itu. Baik, kalau contoh nih misalnya hasil keyakinan dari kelas 5 misalnya bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman-teman. Ini sudah ada ya di kelas-kelas kita ya pasti ya. Siap. Sudah ada kan ya Pak Ardi ya, di kelas Pak Ardi ada kan Pak Ardi ya? Oke, Pak Ardi, Pak Faiz, Pak Thomas itu di kelasnya saya yakin ada. Pak Fatih juga.
Adi. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, yang dari 5 kontrol itu, nanti distabilkan ya teman-teman, bahwa kita itu harus menghilangkan bahwa kita merasa sebagai seorang penghukum itu harus dieraser ya, kalau bahasa Inggris dihapus sebagai seorang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian apa namanya tadi yang kira-kira tidak cocok, memantau. Nah itu kenapa? Karena kalau kita terus berlanjut kita memakai sistem seperti itu, insya Allah ya, kemungkinan besar anak-anak Indonesia depresi. Anak-anak Indonesia depresi sudah banyak ditemukan ya, karena Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja ya. Pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita dihajar dengan moral, dihajar dengan kultural kita, kebudayaan kita, bakal dihapus itu lama-lama. Kalau bukan kita sendiri, tanggung jawabnya siapa? Terhapusnya budaya. Karena apa? Globalisasi. Gadget itu, mohon maaf teman-teman, gadget itu racun yang sangat nomor 1. Dari gadget itu di mana-mana biangnya penyakit. Ya, semoga insya Allah kedepannya Indonesia lebih bijak untuk memportal semua yang tidak selayaknya dilihat untuk anak Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menolak globalisasi ya, karena IT globalisasi itu juga namanya apa sih? Di atas itu kan satelit pakainya ya, satelit kan menjangkaunya udah nggak kemana-mana, sampai kolong aja masih, kita ngumpet di kolong sinyal masih ada. Baik, jadi teman-teman, saya akan memperkenalkan segitiga restitusi teman-teman untuk menghadapi kesalahan anak-anak. Ya. Segitiga restitusi itu yaitu suatu proses dialog ya yang dijalankan oleh guru agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini konteksnya jika dia melakukan kesalahan. Sini nak, kamu belum ngerjain tugas? Iya. Nulis kalimat ini 3 lembar. Nah, nanti akan dikikis dan dihilangkan. Kawan. Dia mau tambahin lagi nanti sebelum. Oke, baik. Nanti akan kita hilangkan semua. Ini yang sangat-sangat yang sangat-sangat akan kita perhatikan. Terlalu dikit kan? Baik. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada tindakan yang salah dari murid, kita bisa memvalidasikan itu, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu semua teman-teman nih? Aku punya artikelnya. Kita lihat. Ya, di sini teman-teman. Nah, di sini untuk contoh kita ambil tadi kan segitiga ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah apa tadi bicara? Menstabilkan identitas, kemudian apa ya tadi? Validasi, kemudian satu lagi apa bos? Iya, keyakinan. Nah, menanyakan sebuah keyakinan, kenapa sih dia berbuat seperti itu ya? Berdasarkan prinsip ya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Teman-teman setuju nggak sih? Setuju nggak? Iya, karena kita bersalah dengan tahu kita salah, berarti kita oh ya gua salah ternyata, oh gua salah, oh aku salah, oh kita salah, oh kami salah, oh jadi kita pasti akan ada tindakan untuk membenarkan. Ya, jadi gini, menstabilkan identitas teman-teman, kita lontarkan kalimat seperti ini kepada anak yang mempunyai kesalahan. Bu Ardila, misalnya Bu Ardila panggil nih, sayang, berbuat salah itu wajar. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Biar stabil dia kemarahannya. Kadang mau gebu-gebu tuh kita ngambil anak yang bermasalah, diambil kok bukan masih menyimpan dendam, emosi. Kita stabilkan dulu. Iya, ibu juga kok pernah melakukan itu. Padahal enggak gitu. Jadi kita menginikan dia gitu. Ya udah, tapi ibu tidak mau nih mencari siapa yang salah. Ibu pengen mencari bagaimana sih solusinya gitu. Ya, kemudian
oke nak, kamu lagi marah ya, kamu kesel, kamu berhak kok nak. Kalau kamu marah, kamu kesel itu kamu berhak. Ini adalah sebuah konteks menstabilkan identitas. Stabilkan dulu identitasnya, dia sedang marah. Kemudian yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Divalidasi nih tindakan-tindakan yang salah ya, berdasarkan prinsip perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kebutuhan dia marah itu kenapa sih? Dia butuh marah, tapi kebutuhannya kenapa? Kita tanyakan lagi. Nah, kamu pasti mempunyai alasan ya, mengapa sih melakukan hal itu? Iya, masa nggak nih kira-kira? Ya, teman-teman dengan diam itu pasti meresapi, meresapi bahwa oke. Nah, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini sebenarnya kan ya, gitu. Nah, kemudian kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nanti ada contoh nih, ini saya menuliskan artikel ini, nanti kita ada contoh ya Bu As. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini biasanya validasi itu jadi kesalahan dia, kita backup dulu aja, kita kasih ini aja dulu, oke lah penghargaan bahwa dia bersalah, oke nggak apa-apa, jangan langsung dijudge, pokoknya kamu ya, pokoknya ya nih, ini dihilangkan dulu. Habisnya kamu bagaimana gitu, benar Bu Asia, kita yang hadapinnya begitu. Habisnya kamu begini, makanya kamu digituin kan gitu. Makanya kamu jangan iseng. Nah ini nih, ini penting juga nih, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita bermotivasi itu secara intrinsik ya, dari dalam nih. Panggil lagi, nah apa sih keyakinan kelas kita yang udah kita buat, ya kan? Tanyakan, oh iya kan udah dibuat. Coba nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama, dijabarin tuh. Tadi menghormati teman, saling menolong, menghormati guru, gitu kan? Terus seperti apa sih gambaran yang ideal banget buat kamu? Oh ya Bu, aku kepingin kelas aku yang seperti ini, yang seperti ini. Terus tanya, ya udah. Terus kamu kepengennya, oh, kamu tuh jadi seorang seperti apa? Ya aku sih kepengennya jadi orang baik Bu. Aku kepengennya melaksanakan semua keyakinan kelas itu. Biasanya kan gitu ya Bu Asia. Nah jadi tetap kita lindungi lah, tetap kita rangkul walaupun anak kita dalam sebuah kesalahan. Kita tetap kita rangkul. Assalamualaikum Bu. Ini saya punya contoh. Salam saya. Apa kabar ini ya? Baik. Tapi sehat kan? Cuma kelihatan mukanya agak sedih ya. Jadi Kansa tahu nggak begitu tampil ke kantor? Sudah tahu. Baik. Kansa tadi dulu dapat laporan kalau Kansa itu ngamuk di kelas, beberapa meja dan ngomel-ngomel. Itu kenapa ya? Pasti Kansa melakukan itu dengan alasan kan? Iya Bu, karena dia menyontek jawaban saya. Oh, menyontek siapa? Iya Bu. Oh, dia yang menyontek. Terus kamu apa yang kamu lakukan? Aku mulai. Oh, kemudian dia gebrak meja. Kansa begini, kalau misalnya dulu nih posisi dulu seperti kamu, mungkin dulunya juga akan ditindak sama. Jadi ngomel-ngomel, gebrak meja, emosi ya, karena dicapek-capek sedikit, kemudian contek sama temennya.
dengarkan azan dulu ya teman-teman sebentar. Sebuah contoh ya, sebuah contoh bahwa saya menghadapi murid yang sedang bersalah, kemudian saya tidak semena-mena menyalahkan gitu. Jadi si anak ini memang teriak-teriak sampai terdengar sampai ke kantor, kemudian marah-marah, gebrak-gebrak meja, histeris seperti itu. Dan pada saat itu kejadiannya sedang istirahat. Jadi saya berada di kantor teman-teman, kemudian saya mendapatkan laporan dari teman yang lain bahwa salah satu murid saya itu membuat kesalahan atau bertindak seperti itu. Jadi saya adakan pemanggilan, kemudian diajak berbicara dan bersama-sama dengan dia mencari solusi. Bagaimana sih kronologis kejadiannya? Kita juga tadi di situ teman-teman kira-kira sudah ada ini belum? Segitiga restitusinya sudah ada belum? Sudah menurut pendapat teman-teman sudah ada ya. Nah misalnya, jadi kalau dia salah, kita jangan langsung salah. Kita rangkul, oh iya juga kalau Bu Guru jadi kamu juga Bu Guru akan berlaku seperti itu, gitu ya Bu Asya. Jadi dikasih itu dulu, kasih penguatan dulu, kasih penguatan dulu supaya dia nanti akan terbuka semuanya. Kalau dia salah langsung kita jas, langsung kita hajar, kita bombardir dengan kesalahan-kesalahan dia, misalnya menghukum, ya udah kamu tadi teriak-teriak meja tuh, kasihan tuh mejanya tuh, udah mejanya sekarang kamu pel ya, di alus-alusin tuh meja nangis tuh habis gebrak-gebrak sama kamu. Nah terus telinganya teman-teman gimana pada kamu teriak-teriak, mereka merasa dirugikan, terus kamu gimana sekarang? Nah itu adalah sistem penghukum. Itu nanti kita akan sesegera mungkin untuk bisa menghilangkan seperti itu ya Bica ya. Apalagi menghindari berantem ya Bu Sri, bener, baku hantam, betul sekali. Nanti kalau kita menghadapi murid yang tadi baku hantam ya, coba Bu Sri ceritakan. Iya, Bu Sri ceritakan. Jangan tadi yang melihat. Oh, itu kejadiannya kelas 3A ya. Biasa anak-anak sih. Nah, saya nggak tahu permasalahannya, tiba-tiba ya berantem aja ya, sama-sama ego lah nama anak-anak segitu kan ya. Sebagai guru juga kita menengahi dan memberikan nasihat buat dia supaya jangan mengulang lagi seperti itu lagi. Itu aja Diani. Bu Sri udah mengadakan pemanggilan, dipanggil ya? Oh udah, ya saya mah namanya guru agama pasti zikir 100 kali. Ya Bu, zikir, astagfirullahaladzim. Jangan ulangi lagi, zikir terus. Kamu 100, kamu 200. Kan saya kemana itu aja. Mantap sekali, tepuk tangan untuk Bu Sri. Oke, jadi guru agama melihat siswa kelas 3 melakukan kesalahan baku hantam ya. Nah, tapi udah ditanya belum Bu Sri? Ditanya belum kesalahannya gimana? Masih ya, Ego, nyalain satu sama lain. Iya, Oke, jadi sikap kontrol Bu Sri langsung menghukum ya Bu Sri ya? Ya, zikir aja udah. Zikir 100 Supaya jangan panas di badan. supaya dia ini ya Bu. Apa namanya? Ancang ya Bu ya? Supaya tenang. Supaya tenang, Menenangkan diri. menenangkan diri. Oke, berarti itu adalah sebuah stimulus respon ya, dan kemudian mempunyai ini apa namanya, pemecahannya. Baik teman-teman, ini sebagai penutup yaitu dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, dari kelima sikap kontrol kita sebagai guru, yang 4 hilangkan bisa. Yang 4 hilangkan bisa. Yang 4 dihilangkan bisa teman-teman? Bisa. Mulai hari ini yang 4 dihilangkan. Tinggalkan yang 1 yaitu manajer atau mengamong. Sistem hukum hapus, eraser. Merasa kita jadi teman sama dia, eraser. Takutnya ngelunjak. Benar tidak? Iya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tadi pemantau. Ya, pemantau berarti apatis banget. Diamin aja. Kamu begini flat standar. Dia tidak ada. Bagaimana sih pemantik untuk melakukan yang lebih baiknya? Nggak ada. Kemudian tadi sebagai apa?
Pembuat rasa bersalah. Anak kalau udah membuat rasa bersalah. Pengalaman ada dua berita yang sangat membuat saya sampai detik ini sebagai seorang guru menangis sedih ya. Menangis sedihnya kenapa? Ada anak bunuh diri dengan alasan secuil alasan saja. Itu yang sampai miris banget dan sedih banget sampai detik ini, jujur sampai detik ini. Itu kenapa ya anak-anak? Itu PR buat saya pribadi. Kenapa anak-anak bisa sampai bunuh diri? Apakah hari ini kan kita banyak pertanyaan. Apakah anak itu terlalu diintimidasi? Apakah anak itu terlalu ditekan? Benar nggak sih teman-teman? Betul. Kan ini apakah dia punya latar belakang apa? Cuman didorong sama temennya, dia merasa didorong sama temennya mengenai teman lain, kemudian dia tampar lah. Nih si korban ini menampar temennya yang sudah mendorong. Begini banget nggak sih itu masalah? Kecil banget kan? Kecil nggak sih teman-teman? Kecil banget. Dari alasan yang kecil itu, kenapa dia langsung naik ke lantai 4, berteriak-teriak di kamar mandi, ngambil bangku, terjun. Itu dibilang baik-baik saja pendidikan Indonesia. Apalagi kita guru, ya Allah ya Rabb, hilangkan teman-teman. Hilangkan yang keempat itu, ternyata itulah penyebab dan pemicu anak-anak itu semakin apa? Kita tanggung jawabnya nggak hanya di sini, oke lah kita guru SD, tanggung jawabnya sampai dia lulus. Tapi tanggung jawab yang terbesar adalah membentuk karakter mereka. Apa sih? Di SMP nanti dia akan mengalami sebuah kelabilan jiwa. SMA seperti itu lagi. SD lah. Benar, itu apa ya? Itu PR besar buat kita teman-teman. Oke, dari kemarin kita pernah bersalah. Kita bersalah pada diri sendiri, pada anak murid, dan berpuluh-puluh generasi muda yang sudah kita didik itu kita salah. Hilangkan keempat ya teman-teman. Kita tetap menjadi seorang manajer sebagai partner, tetapi tidak mengindahkan rasa ada ketimuran kita bahwa anak-anak didik tetap harus menghormati diri kita sebagai seorang guru, menghormati teman-teman, menolong teman-teman, berkolaborasi baik dengan teman-teman. Hindarkan lagi dan hilangkan rasa intimidasi kita sebagai seorang guru. Kita orang guru itu paling pintarnya orang ada di sini. Paling pintarnya orang. Ngapain di jauh-jauh dari rumah naik mobil berkilo-kilo, naik motor? Mau ngapain kesini? Mau ngapain? Pasti menimba ilmu lah. Kita nih udah kegeeran. Gue punya ilmu banyak. Aku punya ilmu banyak. Akan aku kasih aja. Tapi kita mengindahkan rasa-rasa sikap-sikap seperti yang tadi itu teman-teman. Itu adalah ya cikal bakal kita menghancurkan mereka. Sebagai seorang guru kita banyak sekali kesalahan, apalagi saya pribadi ya mengajar mungkin bersosialisasi dengan teman-teman juga kurang baik. Nanti kita bisa lihat sampai apa dari detik ini kita benerin, terus kita mengarah ke lebih baik, sharing sama teman. Kalau ada teman memberi pendapat, bukan teman itu pintar banget dia, so pintar banget, oh enggak, itu ilmu yang kita ambil. Ilmu apa sih? Karena orang yang perfect itu nabadilah, tidak ada yang perfect. Ini kita saling melengkapi saja. Baik teman-teman, tadi kita sudah sedikit ya sharing. Saya mau refleksi nih. Kira-kira apa sih yang tadi kita jalani, yang tadi sudah kita sharing bersama itu apa buat dia? Apa sih yang tadi kita bicarakan buat dia tadi kita pelajari bersama? Oh iya. Baik. Terima kasih untuk Bu Yani yang telah menyampaikan tentang ini ya, kontrol guru. Iya, 5 posisi kontrol guru yang dimana kita ini sebagai guru ternyata salah loh. Menerapkan sebagai penghukum, menerapkan sebagai pemantau, sebagai teman, terus ada sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang seharusnya kita lakukan sebagai guru yaitu sebagai among gitu ya, sebagai manajer. Seperti itu ya Bu Yani. Itu aja sih yang saya pahami dari sini.
itu sangat, menurut saya sangat berharga banget. Jadi pembelajaran buat saya gitu kan, buat kita semua tentunya gitu kan, sebagai guru ternyata selama ini yang kita lakukan itu salah gitu. Terima kasih Bu Yani. Aduh, terima kasih Bu Adila. Aku jadi terharu karena kita sama-sama salah ya Bu Adila ya. Ya teman-teman, nanti untuk kedepannya semoga kita bisa menjadikan, Allah sudah memberikan kita derajat tertinggi. Derajat tertinggi adalah seorang guru. Derajat profesi tertinggi adalah seorang guru. Dari mana, kenapa, dan bagaimana seorang guru itu sebagai derajat atau pribadi yang tertinggi. Dari guru itu kan menjadi banyak profesi kan, banyak pribadi-pribadi. Mereka datang dengan kertas yang putih. Mau diapain nih kertas putih itu? Mau dicoret-coret, tapi tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada salary atau kepada gaji yang sudah kita terima, tidak. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, dan kita bertanggung jawab kepada Indonesia. Anak-anak bangsa mau dibawa kemana? Semoga anak-anak kita semua menjadi anak generasi yang berbudi baik. Amin ya Allah. Profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila terwujud nyata, dan insya Allah pinternya, cerdasnya itu ngikut di belakangnya. Terima kasih. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, dan atas kolaborasi dan motivasi untuk saya berlaku atau bersikap yang lebih baik. Jangan pernah bosan menegur saya, dan pernah bosan juga untuk memberikan masukan-masukan kepada saya, karena saya pribadi masih membutuhkan bimbingan, masukan, dan semangat support dari teman-teman semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sayang? Oh ya sayang, nih sumpah ya, pembelajaran kita itu terkondisi dengan baik. Kita bikin kesepakatan kelas yuk. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa nih? Coba, Ridwan, yang pertama apa Wan? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian apa Haji? Selalu mengerjakan PR. Kemudian hormat kepada guru. Baik Sofi, apa Sofi? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Ya, memakai seragam lengkap. Pinter Naila, tepuk tangan untuk Naila. Kemudian peduli, boleh nggak? Apa? Peduli dan membantu teman. Yang pertama tadi belum disebutin nih. Apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, thank you. Kita akan membuatnya ya. Teman-teman, ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Kita sudah membuatnya. Kalau bisa kita harus mentaati peraturan yang sudah kita buat ya.